Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dengan pembelajaran jarak jauh mata pelajaran biologi kelas 10 SMA Negeri 8 Kota Bengkulu. Apa kabar Ananda semua? Mudah-mudahan Ananda berada dalam keadaan sehat walafiat. Baiklah, judul pembelajaran kita kali ini adalah virus. Adapun kompetensi dasar yang ingin kita capai kali ini adalah 3.4, menganalisis struktur dan replikasi serta peran virus dalam aspek kesehatan masyarakat. 4.4, melakukan kampanye tentang bahaya virus dalam kehidupan, terutama bahaya AIDS berdasarkan tingkat virulensinya melalui berbagai media informasi. Sedangkan indikator yang ingin kita capai pada pembelajaran kali ini adalah setelah proses pembelajaran, diharapkan peserta didik dapat yang pertama, menjelaskan sejarah penemuan virus, yang kedua, menjelaskan ciri dan sifat virus, yang ketiga, menganalisis struktur tubuh virus. Saat ini sering kita dengar istilah virus, terutama virus yang sedang melanda dunia saat ini, yaitu virus corona. Apakah sebenarnya virus itu? Mari kita pelajari terlebih dahulu sejarah penemuan virus. Virus pertama kali ditemukan oleh seorang ilmuwan Jerman yang bernama Adolf Meyer pada tahun 1883. Namun saat itu, Meyer tidak menyebutnya sebagai virus, melainkan bakteri yang sangat kecil, karena tidak dapat dilihat meskipun menggunakan mikroskop. Meyer melakukan penelitian pada tanaman tembakau. Langkah-langkah percobaan Meyer yaitu mengambil daun tembakau yang berpenyakit. Selanjutnya, daun tersebut dihaluskan sehingga didapat ekstrak daun tembakau. Kemudian, ekstrak daun yang berpenyakit tersebut disemprotkan pada tanaman tembakau yang sehat. Ternyata, beberapa lama kemudian, tanaman tembakau ini mengalami penyakit yang sama, yaitu penyakit mosaik. Dengan ciri-ciri pertumbuhan menjadi terhambat dan daunnya berwarna belang-belang. Kesimpulan dari penelitian Meyer diuji kembali pada tahun 1892 oleh ilmuwan Rusia yang bernama Dmitri Ivanovsky. Langkah-langkah percobaannya hampir sama dengan percobaan Meyer. Yang membedakannya adalah Dmitri Ivanovsky melakukan penyaringan terhadap ekstrak daun tembakau dengan saringan yang dirancang sedemikian rupa agar bakteri tidak bisa lolos. Kesimpulan percobaan Ivanovsky hampir sama dengan kesimpulan dari penelitian Meyer, yaitu penyebab penyakit mosaik pada tanaman tembakau adalah bakteri. Istilah virus muncul setelah percobaan yang dilakukan oleh Martinus W. Bejerik pada tahun 1897. Bejerik melakukan percobaan yang sama dengan Ivanovsky. Ia berpendapat bahwa ada agen yang menginfeksi tanaman tembakau. Bejerik menyebut agen penginfeksi itu sebagai virus lolos saring. Selanjutnya, banyak ilmuwan-ilmuwan yang meneliti tentang penyebab penyakit pada tumbuhan, hewan, dan manusia. Sehingga kemudian istilah virus lolos saring disingkat menjadi virus. Virus berasal dari bahasa Latin yaitu virion yang berarti racun. Adapun ciri-ciri dan sifat virus adalah sebagai berikut. 1. Berukuran sangat kecil. Umumnya ukurannya 25 sampai 300 nanometer. Tapi ada juga yang berukuran sampai 1000 nanometer.
di mana 1 nanometer sama dengan 10⁻⁹ meter. Karena ukurannya sangat kecil, virus tidak dapat dilihat dengan mikroskop cahaya. Maka untuk melihat virus dapat digunakan mikroskop elektron. Ciri yang kedua, tidak mempunyai bagian-bagian sel seperti membran plasma, protoplasma, inti sel, dan organel-organel lainnya. Karena itu, virus bukan merupakan suatu sel. Ciri yang ketiga, dapat dikristalkan atau mengkristalkan diri. Saat virus berada di luar sel hidup, maka virus akan mengkristalkan diri. Kristal virus ini tidak dapat dibiakkan di dalam cawan Petri ataupun tabung reaksi seperti halnya bakteri. Namun, jika kristal tersebut bertemu dengan sel hidup yang sesuai, maka virus tersebut akan hidup kembali. Ciri yang keempat, hanya dapat berkembang biak di dalam sel atau jaringan hidup. Ini sudah dijelaskan pada poin nomor 3. Jadi, virus hanya dapat hidup dan berkembang biak jika berada dalam tubuh makhluk hidup. Poin 1 sampai dengan 4 adalah alasan kenapa virus dikelompokkan pada benda mati. Kemudian, ciri yang kelima, virus memiliki asam nukleat yang berupa DNA atau RNA saja. Adanya asam nukleat ini merupakan satu alasan virus itu dikelompokkan pada makhluk hidup. Sebab asam nukleat adalah material pembawa informasi genetik pada makhluk hidup. Ciri yang keenam, bersifat parasit. Sudah kita ketahui bahwa virus hanya dapat hidup jika berada dalam tubuh makhluk hidup. Jadi, untuk dapat melakukan aktivitas kehidupannya, virus mengambil semua bahan yang diperlukan dari inangnya atau organisme tempat virus itu hidup. Dan ciri yang ketujuh, virus memiliki bentuk yang bermacam-macam, yaitu bulat, batang, polihedral, dan seperti huruf T. Baik, kita lanjut ke bentuk-bentuk virus. Pada slide kita lihat ada 4 macam bentuk virus, yaitu bulat, batang, polihedral, dan seperti huruf T. Virus bentuk bulat contohnya terdapat pada HIV yang menyebabkan penyakit AIDS dan juga pada virus influenza. Virus bentuk batang contohnya terdapat pada TMV atau tobacco mosaic virus yang merupakan penyakit bercak pada daun tembakau. Contoh bentuk polihedral terdapat pada adenovirus yang merupakan penyebab penyakit demam. Dan contoh virus berbentuk seperti huruf T adalah bakteriofag atau virus yang ada pada bakteri. Sekarang mari kita amati struktur tubuh virus. Secara umum, struktur tubuh virus tersusun oleh kapsid dan asam nukleat. Kapsid adalah selubung protein yang membungkus asam nukleat, yaitu DNA atau RNA. Kapsid tersusun atas subunit protein yang disebut kapsomer. Virus memiliki jumlah kapsomer yang berbeda-beda. Contoh, virus herpes yang tersusun atas 162 kapsomer. Kapsid berfungsi untuk memberi bentuk tubuh virus. Kapsid dapat berbentuk batang, polihedral, atau bentuk yang lebih kompleks. Kapsid yang paling kompleks ditemukan pada bakteriofag. Bakteriofag
adalah virus yang menginfeksi bakteri. Misalnya bakteri Escherichia coli atau yang sehari-hari biasa kita sebut dengan bakteri E. coli. Virus ini berbentuk seperti huruf T. Struktur tubuh bakteriofag terdiri atas 3 bagian, yaitu yang pertama, bagian kepala. Bagian kepala, bakteriofag dibungkus oleh selubung protein yang disebut kapsid. Pada bagian dalam kapsid terdapat asam nukleat, yaitu DNA, sehingga bagian kepala virus disebut juga dengan nukleokapsid. Bagian yang kedua, yaitu bagian leher. Bagian leher merupakan penghubung bagian kepala dengan bagian ekor. Kemudian bagian yang ketiga adalah bagian ekor. Bagian ekor berfungsi sebagai alat kontak menuju tubuh organisme yang diserangnya. Selain 3 bagian tersebut, bakteriofag memiliki struktur tambahan, yaitu selubung ekor, lempengan dasar, serabut ekor, dan jarum penusuk. Demikian saja pertemuan kita kali ini. Jika ada yang kurang jelas atau kurang paham, silakan Ananda menghubungi Ibu melalui grup WA kelas kita. Dan akhirnya Ibu akhiri dengan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin.